Selamat pagi Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saya mewakili segenap hamba Tuhan dan majelis GKA Gloria menyapa setiap jemaat yang beribadah bersama pagi ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah melalui media online pagi ini. Sekalipun kita tidak berada di ruang dan waktu yang sama, namun kita percaya kasih Tuhan menyatukan kita. Mari kita mengikuti ibadah pagi ini seperti biasanya kita beribadah di gereja. Pada saat kita mendengar bunyi bel sebagai tanda ibadah dimulai, kita boleh bangkit berdiri. Dan pada bagian-bagian tertentu di dalam ibadah kita diajak untuk bangkit berdiri, kita boleh berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengikuti ibadah pagi ini. Di tengah kecemasan, kekhawatiran, bahkan kepanikan karena wabah virus corona, mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari bersama pemazmur kita berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Tuhan yang beranugerah memanggil kita pagi ini untuk beribadah bersama. Tuhan yang beranugerah juga hadir di tengah-tengah kita. Mari kita yakini hal itu. Yesus, Kau di sini. 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 Yesus, 你在这里。耶稣，你在这里。耶稣，你在这里。耶稣，你在这里。Jesus, you are here. Jesus, you are here. Jesus, you are here. Jesus, you are here. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Yesus, Kau di sini. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Hanya pada saja Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dialah penjaga kita. Dia dengan kasih setianya, rahmatnya akan selalu menyertai kita. Besar setiamu Tuhan akan menyertai kita sekalipun di dalam kesulitan. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Mari jemaat bersama kita naikkan pujian ini, pengampunan dosa beri damai kekal. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Kita berdoa. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib telah Engkau nyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang menebus, menghapuskan dosa-dosa kami, serta mendamaikan kami dengan Allah. Kasih-Mu yang tak berkesudahan, rahmat-Mu yang tak habis-habisnya sepanjang hidup kami, terus memelihara dan melindungi kami sampai hari ini. Kami bersama pagi ini bersyukur kepadamu. Pagi ini kami datang, kami menyadari siapa diri kami. Kami yang sudah ada di dalam Kristus, namun kami masih seringkali tidak mentaati Tuhan. Kami lebih sering dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan karena keadaan sekeliling, daripada kami percaya kepada Tuhan. Kami lebih mendengarkan suara yang lain, daripada kami mendengarkan firman-Mu yang adalah suara-Mu. Tuhan ampuni kami, Tuhan barui kami, Tuhan bawalah kami kembali untuk peka akan firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di tengah pencobaan hidup ini. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Setiap kita yang hidup dalam dunia ini bagaikan seseorang yang mengadakan perjalanan jauh. Kita tidak punya tempat yang tetap, kita tidak punya tempat yang teguh untuk berdiri. Tapi pada saat kita bertemu dengan Kristus dan kita memandang kepada salib-Nya, kita punya pegangan di dalam hidup ini. Kita boleh berdiri teguh di dalam iman kita. Inilah iman dan keyakinan kita. Ku percaya kepada Kristus yang sudah mati di Bukit Kalvari. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaan ku buru, tak akan aku perolehnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu.
salibnya. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru. Kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya hidup tak dapat ku terka. Suatu hari semua berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut. Di sorga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Saya undang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan, sungguh kami saat kami menengadah kepada Engkau, melihat kepada salib Kristus, kami menyadari kami manusia yang sungguh tidak berdaya dalam hidup ini. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami menyerahkan diri setiap kami yang diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan karena wabah virus corona ini. Kami percaya efeknya sampai kepada berbagai banyak hal di dalam hidup kami, termasuk juga dalam pekerjaan bisnis kami. Kami serahkan ya Tuhan. Tuhan yang berikan kami ketenangan, kedamaian. Tuhan yang berikan kami kesabaran. Ajari kami untuk terus boleh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan kami hanya boleh menantikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan terus memelihara dan memimpin kami di tengah-tengah kesulitan ini. Kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami di dalam menangani wabah virus corona ini. Berikan mereka kesiapan, hikmat, kekuatan untuk boleh menangani semua ini, terutama menangani para korban, pasien yang terjangkiti oleh virus corona ini. Berdoa juga untuk para dokter, medis, rumah sakit, fasilitas kesehatan yang terus diupayakan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sediakan segala yang dibutuhkan. Kami sungguh menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan boleh bekerja dalam semuanya itu. Kami ingin menyerahkan semuanya, hidup kami, seluruhnya, pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memegang kendali, dan Tuhan yang adalah gembala kami, menyertai kami, menguatkan kami.
Di dalam nama Yesus kami bawa doa dan permohonan kami ini. Amin. Bersama gereja Tuhan dan di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahiran dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup, kita mau melihat bagaimana Tuhan terus memeliharakan hidup kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita membawa persembahan itu sebagai satu ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian bisa memberikan persembahan lewat QR Code yang ditampilkan berikut ini dan atau melalui rekening gereja yang ditampilkan berikut ini. Atau Bapak Ibu bisa melihat rekening gereja itu ada di Warta Jemaat yang Bapak Ibu bisa akses melalui Gloria App. Mari kita naikkan pujian ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa syukur kita. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur di tengah kondisi seperti ini kami tetap boleh beribadah bersama. Dan pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan sudah begitu mengasihi kami,
memeliharakan kami, menjagai kami. Kami persembahkan persembahan ini sebagai satu persembahan kami di hadapan Tuhan. Sebagai wujud kami juga ingin mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Setiap kita bertanya, sampai kapan wabah virus corona ini? Kapan ia akan berakhir? Tapi satu hal kita percaya, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia yang mengatur segalanya. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjimu. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandang selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang akan terjadi dalam
Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang akan kita baca dalam kesempatan ini. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menenangkan hati kita. Kita boleh fokuskan diri kita, pikiran kita, dan hati kita kepada kebenarannya. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang menguasai lintasan sejarah perjalanan hidup kami umat manusia. Allah yang memimpin akan langkah-langkah kehidupan kami. Dan Allah itu juga yang memberikan batas akan usia hidup kami. Kami pagi hari ini ya Tuhan ketika beribadah bersama-sama secara online. Kami sekali lagi datang mohon kemurahan dan belas kasihan daripada Allah. Tuhan berikan ketenangan kepada kami seperti Maria. Duduk di bawah kaki Engkau ya Tuhan untuk mendengar akan sabdamu. Supaya dari sana kami memperoleh bagian yang terindah yang bernilai kekal di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kelemahan. Untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan boleh menopang dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan bagi nama-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Gembala kami yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita pada pagi hari ini bersama-sama membuka akan firman Tuhan, Alkitab kita. Dari Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhanlah penjagamu. Firman Tuhan berbunyi demikian dari Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan tunjukkan beberapa gambar gitu ya. Gambar-gambar yang saya tunjukkan ini adalah berkaitan dengan satu wabah penyakit yang terburuk di dalam sejarah umat manusia yang kita kenal dengan istilah Black Death atau wabah hitam atau kematian hitam. Satu lagi. Nah, gambar yang terakhir ini adalah ditemukan kemudian di daerah rel kereta api di salah satu kota di Inggris. Ada satu kuburan massal yang mereka temukan yang berkaitan dengan peristiwa wabah yang kita kenal dengan Black Death ini. Wabah Black Death adalah suatu pandemi hebat yang terjadi pertama kali melanda Eropa pada abad pertengahan, yaitu pada abad ke-14, tepatnya tahun 1347 hingga 1351. Ada rentang waktu 4 tahun wabah ini melanda akan Eropa. Akibat wabah ini dikatakan membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi yang ada di Eropa pada waktu itu. Wabah itu disebarkan melalui kutu manusia dan kutu tubuh. Dan bukan hanya itu saja, tikus yang berkutu pun turut menjadi penular bakteri wabah penyakit ini. Disebut Black Death atau maut yang hitam ini. Karena gejala khas penyakit ini adalah membuat kulit penderita menghitam karena pendarahan yang subdermal itu. Penderita yang terjangkit dikatakan pada umumnya hanya memberikan harapan hidup selama 1 minggu.
pada korban. Setelah itu korban akan mengalami kematian. Penyebaran wabah yang begitu luar biasa menakutkan itu pada zaman itu. Semua orang terinfeksi, serangga terinfeksi, tikus juga terinfeksi. Dan mereka menjadi wadah untuk menyebarkan akan penyakit-penyakit kepada manusia. Black Death ini menimbulkan akibat yang drastis terhadap populasi Eropa pada waktu itu. Mengubah struktur sosial yang ada di Eropa. Wabah ini dikatakan mengakibatkan perburuan bahkan pembunuhan terhadap minoritas seperti pendatang, pengemis, serta mereka yang menyandang penyakit lepra pada waktu itu. Ketidakpastian hidup terjadi. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kecenderungan manusia tidak peduli satu dengan yang lain. Manusia terus hidup dalam ketakutan bagaimana bisa menyelamatkan akan dirinya dan bertahan di tengah-tengah hidup yang demikian. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah engkau dan saya sedang juga diperhadapkan dengan satu wabah, yaitu virus COVID-19. Mula-mula virus ini kita tahu ada di Wuhan di China. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di tempat di mana engkau dan saya tinggal saat ini. Bahkan di kota Surabaya, itu pun termasuk dalam zona merah. Suasana kehidupan manusia di bawah bayang-bayang ancaman penderitaan dan kematian. Pada waktu kita menghadapi kondisi yang demikian, mungkin timbul pertanyaan, begitu fanakah kehidupan manusia modern saat ini? Tidak adakah yang namanya pengharapan di tengah-tengah kerawanan dan kerapuhan hidup manusia pada masa kini? Begitu sulitnya dunia yang kita jalani hari ini, mengakibatkan banyak orang mulai kehilangan arah dan imannya pun goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gloria yang dikasihi oleh Allah. Pada saat kebanyakan orang sedang mengalami kebingungan, kepanikan dan ketakutan, marilah kita ketika kita beribadah pada pagi hari ini, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kembali melihat akan firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan firman Allah yang kekal itu. Di dalam Mazmur 121 yang kita baca, gambaran keyakinan pemazmur sangat jelas sekali dan secara tegas dinyatakan kepada kita ketika menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, termasuk ancaman kecelakaan dan ancaman akan nyawanya. Pemazmur dengan jelas menggambarkan bagaimana hubungan yang istimewa yang terjalin antara dirinya dengan Allah yang adalah penjaga Israel. Pemazmur di dalam bagian ini dengan penuh keyakinan memberikan pernyataan demi pernyataan iman tentang Allah penjaga Israel. Bukan sebagai satu gambaran dari sebuah harapan, tapi justru merupakan satu kesaksian pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Sang penjaga Israel. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan ketika kita membaca bagian daripada firman Tuhan ini, sebagai satu kesaksian pengalaman hidup daripada pemazmur ketika dia berjalan bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah bayangan ancaman kecelakaan, bahkan terhadap nyawanya sendiri. Pagi hari ini saya ingin men-sharekan kebenaran firman Tuhan ini. Biar dari sini kita juga diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita ke depan, hari lepas hari. Yang di sini pemazmur mengatakan, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan sangat jelas mengatakan, Ia takkan akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kesadaran dari para pemazmur bahwa daya tahannya terhadap berbagai tantangan kehidupan yang sangat besar dan sangat berat. Itu dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk bisa bertahan dari hantaman, godaan, tantangan, bahkan ancaman itu. Namun ia berani menyatakan bahwa ia tidak dapat dikalahkan karena peran serta Allah yang begitu nyata dalam pengalaman penyerahan dirinya kepada Tuhan yang adalah penjaga Israel. Mazmur 121 ini dikenal sebagai Mazmur ziarah. Kata ziarah di sini ini bisa berarti naik atau mendaki.
Ini adalah menggambarkan satu perjalanan hidup umat Israel pada waktu mereka menuju bait Allah, pada waktu mereka berjalan menuju ke Yerusalem, pada waktu mereka berjalan menuju ke Bukit Sion. Satu perjalanan yang tidak mudah, satu perjalanan yang panjang. Pada umumnya mereka datang dari berbagai kota. Mereka menghadapi berbagai macam bahaya, baik dari alam maupun ancaman kejahatan. Setiap saat bisa datang menimpa mereka. Seringkali mereka mengalami kelelahan karena perjalanan yang panjang. Kaki mereka tidak kuat lagi melangkah. Dalam kondisi yang demikian, pemazmur ketika mengarahkan dirinya kepada Tuhan, ketika dia bertanya, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Penjaga Israel yang tidak akan membiarkan kakinya goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran ini menjadi satu kesadaran yang sangat penting sekali di dalam perjalanan hidup kita hari ini. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kegelisahan karena adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, dan termasuk di kota di mana engkau dan saya berada, di negara yang kita cintai, di Indonesia saat ini. Biarlah ketika kita melihat akan pengalaman pemazmur, ketika dia menghadapi akan ancaman akan nyawanya, di situ dia percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakinya goyah. Tuhan akan menjaga, dikatakan, terhadap segala kecelakaan, dan Tuhan akan menjaga akan nyawanya. Biarlah keyakinan seperti ini juga muncul di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Penjaga Israel yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah itu. Juga dikatakan bahwa penjaga itu juga tidak akan membiarkan kita terlelap. Penjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada satu gambaran yang diberikan oleh pemazmur. Ketika dia berkata bahwa Tuhan adalah penjaga yang tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Di sini dia menggambarkan ada satu peristiwa. Dia menggambarkan ada satu metafor di dalam ayat yang ke-6. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saya percaya ketika pemazmur mengutip bagian firman Tuhan ini, sedikit banyak dia mengingat kembali perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang, dan Tuhan menyertai mereka pada waktu malam dengan tiang api. Kenapa? Satu sisi memang menyatakan kehadiran Tuhan, menyatakan penyertaan Allah terhadap umat Israel, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun di sisi yang lain, kita menyadari bahwa kondisi geografis dan alam pada waktu itu seringkali tidak bersahabat. Bila siang panasnya begitu luar biasa, dan bila tiba malam dan dinginnya begitu luar biasa. Sehingga seringkali mereka tidak bisa bertahan dengan perubahan cuaca yang begitu ekstrim, yang datang secara tiba-tiba. Akibatnya banyak orang yang meninggal pada waktu itu. Tiang awan Tuhan anugerahkan, Tuhan hadirkan pada waktu siang, adalah untuk melindungi mereka dari terik matahari yang begitu luar biasa panas pada masa itu. Dan tiang api memberikan kehangatan bagi mereka ketika malam datang dengan cuaca yang begitu luar biasa dingin. Gambaran bulan dan matahari ini adalah menggambarkan bagaimana manusia pada waktu itu juga tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan cuaca yang ada. Tetapi Tuhan hadir sebagai pelindung. Tuhan hadir sebagai perisai yang menjaga dan melindungi mereka. Memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman pada waktu mereka berjalan, pada waktu mereka keluar masuk. Mazmur 121. Berulang kali dikatakan Tuhan adalah penjaga. Tuhan itulah yang menjaga keluar masuk kita. Paling tidak di dalam perikop ini muncul 7 kali. Kata ini adalah satu kata yang penting sekali, sehingga berulang-ulang disampaikan. Dan kata ini juga bisa berarti sebagai pelindung. Dengan kata lain, Tuhan kita yang adalah penjaga kita. Tuhan itu juga melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Allah yang menjaga kita dikatakan tidak terlelap
dan tidak tertidur. Kondisi terjaganya itu merupakan satu komitmen yang melebihi seorang ibu yang sedang menjaga anaknya. Seringkali tak kala anaknya menangis, seorang ibu akan terjaga. Namun tidak jarang karena kelelahan yang dialaminya, ibu pun seringkali juga tertidur. Sehingga pada waktu dia bangun, tiba-tiba dia melihat kondisi anaknya sudah basah dengan bekas ompolan yang ada. Tetapi tidak demikian dengan penjaga Israel. Dikatakan penjaga kita adalah yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia punya satu konsistensi komitmen yang melindungi akan kehidupan engkau dan kehidupan saya sebagai umat Tuhan. Di dalam menjalani akan kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gloria yang diberkati oleh Tuhan. Ketika hari-hari sulit seperti sekarang ini, tidak bisa lagi kita disingkapi hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain. Atau benda-benda atau apapun yang bisa kita pakai, yang kita beranggapan bisa memberikan rasa aman. Inilah saatnya yang tepat bagi kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa, termasuk melindungi nyawa atau hidup kita sendiri. Seperti pemazmur mengatakan, Tuhanlah yang menjaga engkau terhadap kecelakaan. Tuhanlah yang akan menjaga nyawamu. Tuhanlah yang akan menjaga keluar masukmu. Disinilah kita menyerahkan akan seluruh perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah kegelisahan atau kecemasan, biarlah kita tetap mengamini bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menjaga kita. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga 27. Di situ menceritakan ada satu pengalaman perjalanan Tuhan Yesus ketika menyeberang danau bersama-sama dengan para murid yang ada. Dalam tengah perjalanan, tiba-tiba angin ribut itu begitu luar biasa datang. Gelombang yang datang begitu dahsyat. Sehingga waktu itu murid-murid mengalami keputusasaan. Pada waktu itulah mereka berseru dan berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Murid-murid pada waktu itu melihat Yesus sedang tertidur. Mereka berpikir Tuhan tidak peduli. Apakah betul demikian? Tentunya tidak. Karena pada waktu mereka berseru, Tuhan tolonglah kita binasa. Bagaimanakah kita melihat respon atau jawaban Yesus? Yesus berdiri dan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang peduli. Di tengah-tengah gelombang perjalanan hidup kita pada hari ini, termasuk wadah COVID-19 ini yang melanda kehidupan umat manusia. Kita percaya kita boleh berseru, Tuhan tolonglah kami. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Kita harus belajar sekali lagi menaruh pengharapan iman kepada Tuhan. Charles Wesley sebagai seorang anak Tuhan, dia pernah menulis satu kalimat dalam syair lagunya yang berbunyi demikian. Tanganku menengadah pada Tuhan, mengharap kasih-Nya. Andai Tuhan mengabaikan, kemana aku pergi? Sekali lagi saya bacakan. Tanganku mengadah kepada Tuhan, mengharap kasih-Nya. Andai Tuhan mengabaikan, kemana aku pergi? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengadakan tangan kita kepada Tuhan, pandangan kita kepada Allah, kita mengharapkan kasih setia Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena andaikan Tuhan mengabaikan, maka tidak ada satu tempat pun di mana engkau dan saya bisa pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah mengabaikan akan kehidupan kita. Dengan mewabahnya virus COVID-19 seperti sekarang ini, orang Kristen, umat Tuhan, engkau dan saya dan semua penduduk dunia diperhadapkan dengan sebuah suasana yang belum terpikirkan sebelumnya. Ternyata penderitaan dan kematian begitu dekat, sekaligus begitu menakutkan. Tetapi berita Injil yang terbesar bagi manusia ialah Yesus Kristus, Tuhan kita sudah mengalahkan dosa dan kematian. Itulah Allah yang kita percaya.
Inilah Injil yang sesungguhnya. Ketika engkau dan saya mengalami kerentanan karena penderitaan dan kematian yang begitu dekat dan sekaligus menakutkan, kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan akan maut dan kematian dan dosa itu. Kematian jasmani memang masih akan kita hadapi dalam kehidupan kita di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu jaminan yang pasti bagi engkau dan bagi saya. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan dan jaminan bagi kita. Memang betul secara jasmani, satu hari engkau dan saya akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Tapi kita percaya kepada Dia yang sudah bangkit. Maka ketika kita menaruh kepercayaan itu, dikatakan, maka kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian tetap merupakan sebuah ancaman yang mendatangkan ketakutan dan kengerian. Kestabilan iman orang percaya yang memiliki dan dimiliki oleh Kristus, kita percaya Dialah yang mengendalikan akan hidup kita. Oleh itu kita boleh mempercayakan akan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti pemazmur 121 ketika dia mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Biarlah Tuhan yang akan menolong kita melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, dengan tetap yakin bahwa Allah adalah penjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan yang ada di dalam dunia ini, biarlah Tuhan terus yang akan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Bahwa Engkau adalah penjaga kami, penjaga Israel, umat pilihan, umat tebusan daripada Tuhan. Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan kematian dan dosa itu. Dan Engkau juga memberikan jaminan kepastian kepada kami, bahwa kami tidak akan bisa mati untuk selama-lamanya. Tuhan, bantu kami. Tubuh kami yang sudah jatuh di dalam dosa, satu hari juga akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kami semuanya. Ketika kami menjalani kehidupan saat ini ya Tuhan, Tuhan juga akan tolong kami. Jangan sampai karena kebodohan dan kelemahan kami, hidup yang Tuhan anugerahkan menjadi sia-sia. Tuhan terus menolong kami untuk hidup dengan waspada, dengan berjaga-jaga ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan menjadi hidup yang juga berkenan dan memuliakan akan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati akan jemaat Gloria. Di dalam keluar masuk kami boleh dinaungi dengan rasa aman, dengan damai sejahtera. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Kristus. Kita naikkan pujian dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat
Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Untuk menyiapkan jemaat dalam memasuki rangkaian ibadah Paskah, GKA Gloria telah menyediakan buku renungan yang dapat dibaca melalui aplikasi atau website GKA Gloria. Dalam upaya mendukung kerja keras pemerintah serta tenaga medis terhadap penanganan pandemi COVID-19, semua kegiatan di lingkungan gereja mulai tanggal 19 Maret 2020 hingga 4 April 2020 ditiadakan. Jemaat dihimbau untuk tinggal di rumah, beribadah dan berdoa di rumah. Kebaktian umum Minggu 29 Maret 2020 diadakan secara online. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.